Sebelum dimulai, bisa subscribe di channel Taman Santuy ya. Bagi yang mau traktir admin, bisa cek di deskripsi ya. Terima kasih traktirannya. Asap ini akan membawa dampak berbeda bagi setiap manusia, tergantung pada keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kaum muslimin yang beriman, ketika Tuhan menyentuh mereka, rasa sakit yang dialami hanya seperti flu ringan. Mereka akan merasakan gejala pilek, sedikit demam, namun tidak terlalu parah. Namun bagi kaum kafir dan munafik, Tuhan ini akan menjadi siksaan yang luar biasa. Kepala mereka akan melepuh seperti daging yang dipanggang. Telinga mereka mengeluarkan cairan. Dan kesakitan yang mereka rasakan akan sangat hebat, hingga membuat mereka berteriak dalam keputusasaan. Asap ini menyelimuti seluruh bumi, menutupi atmosfer sehingga cahaya matahari tidak bisa menembus bumi. Hari menjadi malam, dan suhu turun drastis. Seluruh makhluk hidup mulai merasakan kehancuran dunia yang mendekat. Pada suatu pagi, tepat pada pukul 5:30, orang-orang terbangun dari tidur mereka. Tetapi yang mereka saksikan di luar jendela membuat mereka bingung. Biasanya pada jam tersebut, matahari sudah mulai menyinari bumi. Tetapi kali ini, langit begitu gelap seperti tengah malam. Orang-orang bertanya-tanya, apakah ini hanya gerhana atau mungkin mendung karena akan turun hujan? Mereka tidak menyadari bahwa apa yang sedang terjadi jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Ketika waktu terus berjalan hingga 7 pagi, kemudian tengah hari, langit tetap saja gelap. Tidak ada cahaya matahari yang menembus, dan kebingungan mulai menyelimuti setiap hati. Orang-orang yang beriman mulai panik. Mereka berkeringat dingin karena mereka memahami tanda ini, sebagaimana yang telah disampaikan dalam banyak hadis. Ini adalah salah satu tanda kiamat. Mereka tahu bahwa waktu mereka semakin sedikit untuk memperbaiki diri. Sementara itu, orang-orang yang masih lemah iman atau tidak percaya akan hari akhir terus berusaha mencari penjelasan ilmiah. Ini hanya fenomena alam. Ini pasti bisa dijelaskan, kata mereka. Namun seiring berjalannya waktu, kedelapan ini bertahan selama 24 jam. Hingga akhirnya memasuki hari kedua dan ketiga, seluruh bumi diselimuti kegelapan tanpa henti. Dan orang-orang mulai merasakan keputusasaan yang mendalam. Pada hari keempat, sesuatu yang tak terduga terjadi. Matahari terbit dari arah barat. Seketika itu, seluruh dunia terhenyak. Orang-orang yang sedang bekerja langsung meninggalkan pekerjaan mereka. Para ibu yang sedang menyusui anak-anaknya meninggalkan anak-anak mereka dalam ketakutan. Para pedagang segera menutup tokonya dan berlari menuju rumah. Tidak ada satupun yang bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Tetapi mereka tahu satu hal, waktu mereka sudah habis. Di rumah masing-masing, mereka buru-buru mengambil Al-Quran, berharap bisa memohon ampun kepada Allah. Namun ketika mereka membuka Al-Quran, apa yang mereka lihat membuat hati mereka hancur. Tidak ada satupun huruf yang tertulis di dalamnya. Al-Quran telah hilang dari lembarannya. Tangisan dan penyesalan bergema di setiap sudut. Mereka sadar bahwa kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri telah hilang. Mereka memegang Al-Quran yang kosong, tetapi itu tidak lagi bisa menyelamatkan mereka. Hati mereka dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam, karena selama ini mereka menunda-nunda untuk membaca dan memahami Al-Quran. Mereka berharap waktu bisa diputar kembali, tetapi semua sudah terlambat. Maka sebelum masa itu tiba, sebelum Al-Quran dihapus dari bumi, mulailah membaca dan mengamalkan isinya sekarang juga. Jangan tunggu hingga semua sudah terlambat. Waktu untuk memperbaiki diri adalah sekarang, selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Sesungguhnya, tanda-tanda kiamat adalah peringatan bagi kita semua, agar selalu dekat dengannya, dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan, yang akan membawa kita kepada kehancuran yang kekal. Janganlah menunggu hingga masa ini datang, baru kita ingin bertaubat. Mulailah sekarang, bacalah Al-Quran selagi huruf-hurufnya masih ada, selagi kita masih diberi kesempatan untuk memperbanyak amal.
dan mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya kiamat adalah nyata. Dan peringatan-peringatan ini adalah wujud kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Sebelum lanjut ke pembahasan utamanya, kali ini kita akan membahas salah satu tanda akhir zaman yang telah dikabarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ad-Duhan ayat 10-15. Ini adalah tanda yang mengguncang hati, sebuah peringatan keras tentang dukan yang akan muncul di akhir zaman, seperti yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apa sebenarnya dukan itu? Bagaimana sifatnya? Dan pelajaran penting apa yang bisa kita ambil dari kejadian dahsyat ini? Berikut surat Ad-Duhan ayat 10-11. Firman Allah tentang tanda kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Maka tunggulah hari ketika langit membawa duhan, kabut yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih." Ayat ini menggambarkan suatu kejadian yang luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya. Kabut yang jelas dan menyelubungi seluruh manusia. Ini bukanlah kabut biasa, melainkan sebuah azab yang tak terhindarkan bagi mereka yang lalai dan durhaka. Para ulama besar seperti Al-Imam Ibnu Katsir merajakan bahwa duhan ini adalah salah satu tanda besar akhir zaman yang belum terjadi. Hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu memperkuat hal ini. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian melihat 10 tanda bencana penenggelaman di timur, di barat dan di Jazirah Arab. Munculnya dukan Dajjal, dabah makhluk besar, Yakjud dan Majud, terbitnya matahari dari barat, dan munculnya api dari Aden yang menggiring manusia. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana bentuk dan sifat duhan? Duhan digambarkan sebagai asap yang ketika menimpa orang muslim, mereka hanya merasakan seperti pilek ringan. Namun bagi orang kafir, ini adalah hukuman yang luar biasa pedih. Mereka akan merasakan sakit yang hebat, hingga cairan keluar dari telinga mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang duhan yang memasuki pernapasan manusia, hingga membuat mereka merasakan seperti pilek. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asap itu akan menimpa orang-orang beriman hanya seperti pilek. Namun bagi orang-orang kafir, mereka akan sesak nafas dan keluar cairan dari telinga mereka. Hadis riwayat Tabrani, dihasankan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Bayangkanlah bagaimana kabut itu meliputi seluruh bumi, membuat kita tersiksa dengan sesak nafas dan rasa sakit yang tak terbayangkan. Ini adalah salah satu bentuk peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang masih durhaka, yang belum bertaubat. Dalam surat Ad-Duhan ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berdoa, ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab ini dari kami, sesungguhnya kami akan beriman. Saat azab menimpa, kaum kafir baru menyadari betapa mereka telah melalaikan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ketika penderitaan itu datang, mereka memohon ampun dan berjanji akan beriman. Namun sayangnya penyesalan mereka datang terlambat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita agar tidak menunda-nunda taubat dan ketaatan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Qurtubi, kaum Quraisy datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berjanji akan masuk Islam jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan azab ini. Namun mereka melanggar janji mereka. Dari tafsir Al-Qurtubi, jangan berlambat-lambat dalam bertaubat. Seringkali kita menunda-nunda untuk bertaubat dan melakukan kebaikan. Namun, adakah kita tahu kapan kesempatan itu akan hilang selamanya? Hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita akan hal ini. Bersegeralah melakukan amal sebelum datangnya fitnah yang gelap seperti malam.
Seseorang pagi hari masih beriman, namun di sore hari sudah kafir. Atau sore hari beriman, tapi pagi hari sudah kafir, karena ia menjual agamanya demi dunia. Hadis riwayat Muslim. Tuhan adalah peringatan keras, agar kita tidak menunda kebaikan. Betapa rugi mereka yang masih bermain-main dengan waktu, baru sadar ketika segala kesempatan telah hilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya, bagaimana mereka bisa menerima peringatan padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan, namun mereka berpaling darinya dan mengatakan, ia adalah orang yang menerima ajaran dari orang lain. Lagi pula seorang gila. Al-Quran Surah Ad-Duhan ayat 13 hingga 14. Para kafir Quraisy dahulu menolak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyebutnya dengan berbagai hinaan, padahal beliau adalah pembawa kebenaran. Mereka menyesali perbuatan mereka di akhirat, tapi waktu untuk bertaubat sudah hilang. Inilah akhir yang menyedihkan bagi mereka yang terus berpaling dari petunjuk. Penyesalan yang tak berguna. Di hari kiamat nanti, saat segala amal perbuatan dihitung, mereka yang lalai dalam menjalankan kewajiban dan berbuat dosa akan diliputi penyesalan yang mendalam. Mereka akan memohon dengan penuh harap untuk dikembalikan ke dunia, agar bisa memperbaiki hidup mereka dan melakukan amal saleh. Namun sayangnya, pintu taubat sudah tertutup dan tak ada kesempatan lagi. Mereka akan menundukkan kepala, terpuruk dalam rasa malu dan takut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan alangkah ngerinya jika kamu melihat orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabb-Nya, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia untuk mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami sudah yakin. Al-Quran Surah As-Sajdah ayat 12. Ini adalah saat di mana semua penyesalan tidak akan berarti lagi. Mereka telah menyaksikan kebenaran, namun terlambat. Keinginan untuk memperbaiki kesalahan mereka tak lagi dapat diwujudkan. Waktu di dunia yang mereka sia-siakan kini menjadi bayangan pahit yang terus menghantui. Makna dan pembelajaran. Ayat ini memberikan kita pengingat kuat bahwa hidup di dunia adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan selama nafas masih diizinkan. Pintu taubat masih terbuka lebar. Tapi ketika hari itu tiba, hari kiamat, semua penyesalan tak akan mengubah apapun. Oleh karena itu, kita harus segera memperbaiki diri, memohon ampunan, dan meningkatkan amal salih sebelum tiba hari di mana kita tak bisa kembali lagi.